Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Muda Tua Siregar SPD dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 6. Mudah-mudahan hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat, semangat, tentunya selalu mengedepankan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, pelajaran kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang zakat. Artinya, ayo membayar zakat. Sebelumnya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anakku sekalian, semoga nanti dalam pelajaran kali ini dapat memberi manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya anakku sekalian, pada pagi hari ini anakku sekalian nampak semangat, bergairah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini tentang zakat memberikan kepada kita pengetahuan dan pengertian tentang zakat. Baiklah anakku, marilah kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pelajaran kita tentang ayo membayar zakat. Tentunya anakku sekalian, kelas 6 sebentar lagi akan mengakhiri pendidikan di sekolah yang kita cintai. Mudah-mudahan materi tentang zakat ini memberikan sedikit secercah cahaya ilmu ataupun pengertian tentang zakat. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada hari ini tentang zakat. Yang pertama, memahami arti zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, hikmah membayar zakat. Pengertian zakat anak-anakku, apa itu zakat? Secara bahasa, arti zakat artinya suci, berkah dan berkembang. Sementara itu, kalau pengertian secara istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat serta sujudlah kamu bersama orang yang sujud. Itulah dalil, salah satu dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun perintah, dalil tentang perintah membayar zakat. Banyak di Al-Quran. Kemudian mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, macam-macam zakat. Yang pertama, zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sementara zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau
3,5 liter tiap orang. Kemudian adapun zakat mal adalah disebut juga sebagai zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang kita miliki apabila telah mencapai nisab. Nisab itu adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Mari kita kupas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada 4 yang mendasar tentang zakat fitrah. Yang pertama, waktu pembayaran zakat fitrah itu adalah mulai dari awal Ramadan atau sampai menjelang Idul Fitri. Itulah waktu membayar zakat fitrah. Sejak masuk awal 1 Ramadan, kita sudah boleh membayar zakat fitrah. Waktunya sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketentuannya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Jadi setiap kita, kalau 10 orang dalam satu rumah tangga kita, berarti 2,5 kg kali 10. Itulah yang akan kita bayar zakat fitrah dalam satu rumah tangga. Kalau si A umpamanya ada 20 orang, kalikanlah 2,5 kg kali 20 orang. Itulah zakat fitrah yang akan dibayarkan. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib zakat fitrah. Ada 3 golongan orang yang sangat diwajibkan membayar zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Meskipun kita baru dilahirkan, seorang anak baru dilahirkan, contohnya baru lahir 1 menit sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, berarti dia sudah wajib zakat fitrah. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kemudian pembahasan yang keempat tentang zakat fitrah, yaitu hikmahnya. Zakat fitrah sangat mendorong orang yang tidak mampu. Zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta ataupun orang yang tidak meminta. Artinya zakat fitrah ini sangat membantu bagi orang-orang yang sangat membutuhkan ketika hari raya Idul Fitri. Lanjut, kemudian mari kita bahas tentang zakat mal. Ada 3 kategori tentang pembahasan zakat mal, yaitu yang pertama, zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang kita miliki apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik kita. Kemudian yang kedua, syaratnya. Apa itu syarat zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik ataupun berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima adalah harta tersebut adalah milik kita sendiri. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang zakat mal, harta yang wajib dizakati. Apa saja harta yang dizakati? Pertama, perhiasan, emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilai harganya. Itulah tentang zakat mal. Kemudian orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran disebutkan, yaitu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Berarti ada 8 kelompok orang yang boleh disalurkan zakat kepada mereka. Ada 8 orang. Orang fakir, orang miskin, pengurus zakat atau amil, mu'allaf, orang berhutang, orang yang berjuang pada jalan Allah, hamba sahaya, dan ibnu sabil. Sudah jelas ya anakku sekalian? Jelas ya? Kalau sudah jelas, biar kita lanjut. Kemudian, apa hikmah berzakat? Apa fungsinya? Apa gunanya kita membayar zakat? Tentunya ada hikmahnya ya, anak-anakku sekalian. Hikmah yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Tentunya ketika kita membayar zakat, akan terasa jiwa pembayar zakat terasa bersih dari sifat kikir, tidak tamak, dan juga tidak rakus. Yang kedua, hikmah membayar zakat membantu orang yang kesusahan atau kesulitan, terutama dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, menolong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir, yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki ini adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak sekalian hikmah membayar zakat. Jadi intinya membayar zakat ini adalah ibadah sosial. Ibadah sosialnya tinggi karena ini berpengaruh kepada saling berkaitan dengan orang yang berada dan orang yang tidak berada. Artinya kita sebagai orang yang berada ataupun mampu membayar zakat bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan sedikit kebahagiaan, membagi senyuman kepada orang-orang yang tidak mampu. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pelajaran zakat pada kesempatan ini kita padakan. Mudah-mudahan materi tentang zakat fitrah yang kita pelajari pada hari ini memberikan sedikit pengetahuan, pengertian kepada kita tentang apa dan bagaimana zakat itu. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa di materi pelajaran selanjutnya. Baiklah anakku sekalian, selamat belajar di rumah. Tetap semangat, jangan loyo, harus kuat menghadapi tantangan zaman karena kita harus selalu belajar dan belajar. Jangan anak-anakku padakan pembelajaran hanya di sekolah saja, tapi mari kita pergunakan waktu yang ada, pergunakan waktu yang singkat, belajar di rumah, buka bukunya, ulang-ulangi pelajaran yang kita bahas ataupun yang kita pelajari pada hari ini. Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.